Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ilmiah dengan NIM belakang 40 akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Apa itu CSR? Dalam pengertian singkat, CSR merupakan pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan. Lebih jelasnya bisa dibaca dalam slide. Kemudian tujuan dari CSR sendiri yaitu untuk menjaga citra dan nama baik perusahaan, menjaga hubungan baik dengan stakeholder, dan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan perusahaan. Penerapan CSR dalam perusahaan itu telah diatur dalam UU nomor 40 tentang perseroan terbuka tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan itu wajib atau diharapkan untuk mempunyai CSR, khususnya bagi perusahaan industri ekstraktif yang berdampak langsung terhadap lingkungan. Pihak siapa saja yang menerima CSR, yaitu ada karyawan perusahaan, pemegang saham perusahaan, pihak pemerintah dan masyarakat yang ada di dalam ruang lingkup perusahaan. Selain itu ada 7 poin pokok yang perlu diperhatikan dalam CSR, yaitu ada konsumen, pengembangan masyarakat, lingkungan, hak asasi manusia, kegiatan industri yang sehat, ketenaga kerjaan, dan organisasi pemerintah. Selanjutnya, model dari CSR itu sendiri. Yang pertama, CSR yang keterlibatannya secara langsung. Contoh, program sumbangan, charity, dan juga pemberian bantuan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Yang kedua, CSR melalui yayasan. Contohnya, beberapa yayasan yang sudah didirikan oleh perusahaan besar dan dipercaya sebagai penyalur dalam program CSR, yaitu Coca-Cola Company, Sahabat Aqua, Dharma Bakti Astra, dan lain-lain. Ketiga, CSR yang bermitra dengan pihak lain, yaitu kerjasama dengan lembaga sosial, organisasi non-pemerintah, universitas, media massa, dan lain-lain. Contohnya, bekerja sama dengan perusahaan dalam menjalankan program CSR seperti Palang Merah Indonesia, Dompet Duafa, Kita Peduli Indosiar, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu CSR mendukung atau bergabung dalam konsorsium, yaitu perusahaan lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan. Kemudian ada manfaat dari CSR. Manfaat yang pertama untuk perusahaan, yaitu membuka peluang kerja secara luas bagi pihak lain sebagai sebuah media promosi untuk perusahaan serta untuk membuat suatu inovasi baru dalam bentuk sebuah program tertentu. Kedua, manfaatnya untuk masyarakat umum, yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek, di mana masyarakat yang ada di sekitar perusahaan menjadi lebih diperhatikan dan juga terjaga. Mereka juga dapat merasakan keuntungan dari program CSR itu secara langsung, baik itu berupa program pemberdayaan maupun pengembangan yang disediakan oleh pihak perusahaan. Ketiga, yaitu manfaatnya untuk pihak lain. Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat saja, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi pemegang saham, pemerintah, dan juga konsumen. Manfaat yang akan didapatkan oleh para pemegang saham antara lain, perusahaan akan mendapatkan citra yang baik sehingga dapat menambah kemungkinan adanya investor tambahan. Sedangkan untuk konsumen, mereka akan semakin percaya kepada perusahaan tersebut. Kemudian, manfaatnya untuk pemerintah, yaitu mereka akan merasa terbantu dengan adanya program CSR mulai dari pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Kemudian, bagaimana sih peran dari perusahaan dalam menetapkan CSR untuk memberdayakan masyarakat? Di sini saya akan mengambil sebuah studi kasus, yaitu CSR berbasis pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas UMKM di Madura.
Dalam studi kasus tersebut muncul sebuah permasalahan, yaitu banyaknya perusahaan di Madura yang menekan biaya perusahaan dengan serendah-rendahnya untuk keuntungan yang tinggi. Hal itu membuat pihak UMKM menjadi tersingkirkan dan terabaikan, dan berakibat muncullah masalah-masalah sosial seperti kemiskinan di masyarakat. Faktor penyebab dari kalahnya pihak UMKM dalam persaingan dengan perusahaan disebabkan karena yang pertama, kemasan produk dari pihak UMKM dianggap tidak menarik di masyarakat. Yang kedua, pemasaran atau akses pasar, yaitu jaringan pemasaran dari pihak UMKM yang dimiliki itu terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah. Yang ketiga, permodalan. Tidak semua UMKM itu memiliki harta untuk dijadikan agunan. Nah, perusahaan memiliki peran untuk memberikan CSR kepada UMKM, di mana CSR yang dipilih yaitu CSR berbasis partisipasif. CSR berbasis community empowerment dengan program yang pertama, pelatihan, yaitu edukasi tentang pentingnya tampilan produk dan estetika pengemasan untuk meningkatkan branding dari produk UMKM. Yang kedua, bantuan permodalan, di mana perusahaan bisa memberikan skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak membebankan bagi pihak UMKM. Ketiga, yaitu pengembangan kemitraan. Perusahaan bisa membantu memudahkan UMKM untuk bekerja sama dengan perusahaan di dalam atau di luar negeri dengan tujuan untuk menghindari monopoli dalam usaha. Yang keempat, yaitu mengembangkan promosi. Perusahaan bisa membantu menyalurkan promosi antara UMKM dengan perusahaan besar. Yang kelima, yaitu mengembangkan kerjasama yang setara dengan tujuan untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha. Adanya beberapa program CSR berbasis pengembangan partisipasif akan menguntungkan kedua belah pihak. Dari perusahaan bisa menjalin kerjasama dengan UMKM dengan berbagai keuntungan di dalamnya. Sedangkan dari pihak UMKM sendiri diharap mampu mengurangi kemiskinan yang ada di masyarakat akibat dari tersingkirnya atau terabaikannya UMKM oleh perusahaan-perusahaan besar. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.